Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tinggallah seorang ibu bernama Julia bersama anak sematawayangnya yang bernama Benjamin. Rumah itu tenang, nyaris tanpa suara, hanya detik jam dinding dan sesekali bunyi mainan yang tergeser di lantai. Sejak masih kecil, Benjamin berbeda dari anak-anak lainnya. Ia jarang bicara, tak suka disentuh, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Ia tenggelam dalam dunia yang hanya ia sendiri yang mengerti. Tapi Julia, meski harus mengurus semuanya sendiri, dia tetap bertahan. Ia tak pernah menyerah. Banyak yang menyarankan agar Benjamin dimasukkan ke pusat terapi penuh waktu agar ia bisa menjalani hidup seperti biasa. Tapi bagi Julia, hidupnya justru adalah Benjamin. Dia tak rela melepaskan anak itu ke tangan orang lain. Suatu sore, Julia duduk di ruang tamu sambil menyiapkan makanan kesukaan Benjamin, yaitu pancake hangat yang biasa membuat anak itu sedikit lebih tenang. Ia tersenyum, mencoba terdengar ceria. "Hai Ben, Mama lagi bikin pancake nih. Mau makan bareng Mama, sayang?" Benjamin duduk di lantai dengan kepala tertunduk, fokus pada kertas dan krayon yang ada di hadapannya. Ia tak menanggapi dan hanya terus menggambar. Julia hanya menatapnya dari kejauhan. Ia tahu, ini bukan penolakan. Ini cara Benjamin merespon, dengan diam. Hari demi hari, Julia terus berusaha sabar untuk anaknya. Ia belajar sendiri soal autisme, membaca artikel, menonton video, bahkan ikut grup komunitas online. Tapi pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Kasih sayangnya sendiri, rasa cintanya pada Benjamin yang tak pernah berkurang. Meski dunia seakan membenturkan kenyataan keras setiap hari ke arahnya. Terkadang, malam-malamnya dilalui dalam tangis diam-diam. Di kamar, saat Benjamin sudah tidur, Julia sering menulis di buku kecilnya. Semacam buku harian, tempat ia menuangkan semua rasa lelah dan harapan. Hari ini Benjamin masih tidak bicara, tapi tadi pagi, dia menatapku 2 detik. Aku tahu, itu mungkin tidak berarti buat orang lain, tapi buatku, itu lebih dari cukup. Begitulah Julia menjalani harinya, dengan sabar yang tak semua orang punya, dengan kekuatan yang tak pernah ia sadari ia miliki. Tapi ada satu hal yang mulai mengganggunya belakangan ini. Benjamin mulai sering menggambar sosok aneh. Bukan gambar anak-anak pada umumnya, bukan mobil, bukan matahari, bukan hewan. Tapi itu adalah bayangan hitam. Bayangan hitam yang tinggi, berjubah panjang, dengan mata merah menyala. Dan yang membuat Julia makin khawatir, sosok itu selalu berdiri di belakang seorang anak kecil dalam gambar itu. Anak kecil yang jika diperhatikan, terlihat seperti Benjamin sendiri. Julia sempat bertanya pada anaknya, "Ben, ini siapa?" Benjamin hanya menjawab pelan tanpa menoleh. "Teman." Kata itu membuat Julia bergidik, bukan karena takut pada gambar itu, tapi karena firasatnya mulai berkata, ini bukan sekedar gambar. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Julia, bukan karena ada keajaiban besar yang terjadi, tapi karena ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh namun nyata tumbuh dalam rumah itu. Benjamin masih seperti biasa, lebih banyak diam dan sibuk dengan gambar-gambarnya. Tapi kini, setiap gambar yang ia buat mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Julia meremang. Sosok hitam itu makin sering muncul, semakin detail, dan anehnya lagi, posisinya berubah-ubah. Kadang berdiri di belakang Benjamin, kadang duduk di pojok ruangan, dan bahkan sekali digambar tengah memegang tangan sang anak. Suatu malam, Julia memberanikan diri untuk duduk di samping Benjamin yang sedang menggambar di lantai. Ia memperhatikan tangan kecil itu bergerak dengan cepat, menyusun garis demi garis, membentuk sebuah gambar baru. Dan kali ini, gambar itu membuat nafas Julia tercekat.
Benjamin menggambar sosok dirinya sedang tidur di kasur, dan tepat di samping tempat tidur itu berdiri sosok bayangan tinggi berjubah hitam, bermata merah, menyala, menatap ke arah anak yang tertidur. "Ben, ini siapa?" tanya Julia, pelan namun penuh kekhawatiran. Benjamin tidak menjawab. Ia hanya menatap gambar itu sebentar, lalu berkata pelan, "Namanya David." Julia menatap anaknya lama, jantungnya berdegup tidak karuan. "Dia teman kamu?" Benjamin mengangguk, lalu kembali menunduk dan mewarnai matanya dengan merah menyala. Malam itu Julia tak bisa tidur. Gambar itu terlalu jelas. Nama David terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia mulai mempertanyakan, apakah ini hanya imajinasi anak-anak atau sesuatu yang lebih. Ia membuka buku hariannya lagi, menulis dengan tangan gemetar. Benjamin bilang temannya bernama David. Dia bilang David suka datang malam-malam dan selalu berdiri di pojok kamar. Aku ingin percaya ini hanya imajinasi, tapi kenapa semuanya terasa terlalu nyata? Paginya, saat Benjamin tengah sarapan, Julia mencoba bertanya sekali lagi dengan suara selembut mungkin. "Ben, David itu sering datang ya?" Benjamin mengangguk. "Dia bilang apa aja ke kamu?" Anak itu berhenti mengunyah, lalu pelan-pelan menjawab, "David gak suka aku sendirian, dia temenin aku, dia juga suka gambar." Mata Julia mulai basah, ia tidak tahu harus sedih atau bersyukur. Anak itu selama ini kesepian, dan David adalah sosok yang entah nyata atau hanya imajinasi yang telah hadir dan menemani Benjamin di dunia sunyinya. Sejak saat itu, Julia mulai memperhatikan semua detail kecil di rumahnya. Suara langkah di malam hari, lampu kamar yang tiba-tiba redup, angin dingin yang berhembus dari jendela padahal sudah tertutup rapat. Ia merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Tapi bukan dengan niat buruk, lebih seperti menjaga. Dan untuk pertama kalinya, Julia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah David itu benar-benar ada? Malam mulai turun dengan sunyi. Julia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Pikirannya masih terikat pada gambar-gambar Benjamin dan terutama satu nama, yaitu David. Ia memandangi halaman belakang rumah yang remang. Hanya diterangi lampu gunting di teras, angin malam masuk dari celah jendela yang tak sengaja terbuka, membawa rasa dingin yang merayap sampai ke tulang. Benjamin sudah tidur. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Namun ketika ia berjalan ke kamar, ia terdiam. Tempat tidur Benjamin kosong, selimut terlipat rapi, dan jendela kamar terbuka lebar. Hati Julia langsung melonjak. Ia panik tanpa berpikir panjang. Ia berlari ke arah halaman belakang sambil memanggil nama anaknya. "Ben, kamu di mana?" Dan di sanalah ia menemukan Benjamin. Anak itu duduk diam di tanah, menghadap kebun belakang, menggenggam krayon di tangan, menggambar di atas kertas kosong, seolah tak terjadi apa-apa, seolah dunia sedang tenang-tenangnya. Julia mendekat dengan nafas tersengal. "Ben, kenapa kamu di sini malam-malam? Kamu bikin mama khawatir banget." Benjamin hanya menoleh sebentar, lalu kembali menggambar. Kali ini ekspresinya begitu tenang, bahkan seperti damai. "Aku nggak sendiri, Ma," katanya lirih. Julia menelan ludah, suaranya pelan tapi jelas. "Ada David di sini, tapi dia bilang ini malam terakhir dia di sini." Julia terdiam. Ia menatap gambar Benjamin, di sana tergambar dua sosok duduk di halaman yang sama. Dan satu dari mereka tampak perlahan menghilang, warnanya memudar. "Kenapa malam terakhir?" tanya Julia, setengah takut, setengah penasaran. "Karena David bilang, aku sudah cukup kuat, dia nggak perlu jagain aku lagi," jawab Benjamin pelan. Julia hanya bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Ia peluk anak itu perlahan, takut mengganggu, tapi Benjamin tidak menolak, malah diam dan membiarkan dirinya dipeluk.
Malam itu untuk pertama kalinya, Benjamin tertidur di pelukan Julia. Tidak gelisah, tidak bangun di tengah malam, dan yang paling mengejutkan, ia tidur sambil tersenyum. Besok paginya, Julia duduk sendiri di meja makan. Ia memandangi sisa-sisa gambar Benjamin yang tersebar di lantai. Tidak ada lagi gambar sosok hitam menakutkan, dan tidak ada bayangan tinggi berjubah gelap. Semua gambar hari itu hanya berisi langit cerah dan seorang anak laki-laki yang tersenyum sendirian di bawah pohon. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya Julia merasa ada sesuatu yang berubah. Ada yang dilepaskan, dan mungkin semuanya baru saja dimulai. Beberapa hari telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Benjamin mengatakan bahwa David sudah pergi. Dan sejak saat itu, memang ada yang berubah. Rumah terasa lebih tenang, Benjamin tidur lebih nyenyak, dan yang paling mencolok, tidak ada lagi gambar-gambar dengan sosok gelap berjubah. Namun meski bayangan itu telah pergi, hati Julia justru semakin dipenuhi tanda tanya. Ia mulai merasa bahwa apa yang dialami Benjamin bukan sekedar imajinasi. Pagi itu, setelah mengantar Benjamin tidur siang, Julia duduk sendirian di ruang tamu. Matanya tertuju ke tumpukan gambar anaknya yang ia simpan di dalam kotak kecil, semuanya menggambarkan sosok aneh yang perlahan-lahan menghilang di akhir. Tapi dari itu semua, ada satu gambar yang membuat nafas Julia tercekat. Gambar halaman belakang rumah mereka, lengkap dengan kursi kayu tua dan pohon besar, serta sosok anak kecil yang berdiri sendirian di tengahnya. Itu bukan sekedar gambar acak, itu adalah pemandangan yang persis seperti yang ia lihat dari jendela dapur setiap hari. Julia menatap gambar itu lama. Ada sesuatu yang terasa terlalu nyata di situ. Nalurinya sebagai seorang ibu terus mendorongnya untuk mencari tahu. Malamnya, saat Benjamin sudah tertidur, Julia membuka laptop dan mulai mengetik nama jalan tempat rumah itu berada. Nama pemilik sebelumnya, bahkan nomor sertifikat rumah yang masih ia simpan dalam dokumen digital. Setelah menggali cukup lama, ia menemukan satu artikel berita lama yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Judulnya, anak laki-laki ditemukan meninggal di taman belakang rumah, diduga karena hipotermia. Dan diketahui tahun beritanya adalah 6 tahun yang lalu. Julia menatap layar tanpa berkedip, tangannya gemetar saat menggulir ke bawah. Seorang anak laki-laki bernama David Moore, 8 tahun, ditemukan meninggal dunia di taman belakang rumah orang tuanya setelah dilaporkan hilang selama 2 malam. Menurut pihak berwenang, tidak ada tanda kekerasan. Diduga ia keluar rumah saat malam dalam kondisi emosional yang tidak stabil dan tak berhasil kembali ke dalam rumah saat suhu menurun drastis. David dikenal sebagai anak pendiam dan sering menggambar sendirian. Dan di bawah artikel itu terpajang satu foto, yaitu seorang anak laki-laki dengan hoodie merah, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Julia memegangi mulutnya, air matanya jatuh begitu saja. Rasanya seperti semua potongan cerita Benjamin mulai menyatu. Sosok yang digambarkan selama ini, nama yang disebutnya berulang kali, dan perpisahan yang terjadi di halaman belakang tempat di mana David ditemukan. Julia tak tahu harus takut atau sedih, tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, David pernah ada, dan entah bagaimana selama ini ia tinggal bersama mereka. Diam-diam menemani Benjamin melewati dunianya yang sepi. Keesokan harinya, Julia memutuskan untuk kembali ke taman belakang. Ia membawa seikat bunga kecil, tak tahu harus ditaruh di mana. Ia hanya berdiri di bawah pohon besar, menunduk dan berbisik pelan. "Terima kasih, David." Semenjak saat itu, Julia merasa rumah mereka jadi lebih hangat. Bukan karena secara perasaan, tapi benar-benar secara fisik. Tidak ada lagi hawa dingin misterius di malam hari. Tidak ada suara langkah, dan tidak ada pintu yang berderit sendiri. Tapi yang paling membuat Julia yakin bahwa segalanya benar-benar berubah adalah Benjamin. Anak itu mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Ia lebih sering tersenyum, mulai menunjuk hal-hal di sekitarnya dan memberi nama.
bahkan kadang tertawa pelan ketika menonton kartun, sesuatu yang dulu nyaris tidak pernah terjadi. Dan Julia tahu, mungkin memang benar, David datang bukan untuk menakuti, dia datang untuk menemani Benjamin. Mungkin karena dulu tak ada yang sempat menemaninya, dan lewat Benjamin, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Beberapa hari setelah malam yang penuh keheningan itu, suasana di rumah kecil mereka mulai berubah. Benjamin terlihat lebih tenang. Ia masih menggambar seperti biasa. Tapi kini, isi gambarnya jauh berbeda. Tak ada lagi sosok bayangan yang berjubah gelap. Yang ada sekarang hanya gambar taman, langit biru, burung, atau dua anak kecil yang duduk berdampingan di bangku taman. Julia memperhatikan semuanya dalam diam. Ia tak mau berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ia bisa merasakannya. Dunia Benjamin perlahan-lahan mulai terbuka. Suatu sore, Benjamin mendekati Julia sambil membawa gambar terbarunya. Ia menyerahkannya tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di lantai seperti biasa. Julia menatap gambar itu dengan teliti. Gambar itu memperlihatkan dua anak kecil duduk bersama di sebuah taman. Salah satunya mengenakan hoodie merah, dan di atas gambar itu tertulis satu nama, yaitu David. Hati Julia langsung tergetar. Ia memandangi Benjamin dengan lembut. "Ini kamu dan David?" tanyanya pelan. Benjamin mengangguk. "Dia teman kamu ya?" Kali ini Benjamin mengangguk sedikit lebih mantap. Tapi kemudian ia menunduk dan berkata pelan, "Dia sedih, dulu nggak bisa pulang. Tapi dia nemenin aku." Julia menelan ludah, kata-kata itu terngiang di kepalanya. Lalu Benjamin menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Julia berdiri. Dia bilang, dia pernah tinggal di rumah ini. Sekujur tubuh Julia seketika dingin. Malamnya, setelah Benjamin tertidur, Julia membuka kembali laptopnya. Ia mencari informasi lebih dalam tentang rumah yang mereka tinggali, terutama siapa pemiliknya sebelum mereka. Ia ingat bahwa dulu rumah ini dia sewa dengan harga murah, dan tak banyak tanya soal sejarahnya. Setelah menggali cukup lama, Julia menemukan satu artikel lama yang sudah nyaris terlupakan oleh internet. Judulnya, "Anak 8 tahun ditemukan tak bernyawa di halaman belakang rumah keluarganya." Ia membuka artikelnya dengan tangan gemetar. David Moore, anak laki-laki berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di taman belakang rumah orang tuanya setelah dilaporkan hilang selama 2 hari. Menurut pihak kepolisian, tidak ada tanda kekerasan. David diduga mengalami gangguan emosional dan tidak kembali ke rumah saat malam yang sangat dingin. Ia dikenal sebagai anak pendiam yang suka menggambar dan sering bermain sendiri. Julia menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Ia merasa seakan baru saja mendengar suara hati seorang anak yang terabaikan melalui anaknya sendiri. Pagi berikutnya, Julia memutuskan mengajak Benjamin keluar. Bukan ke taman seperti biasa, tapi ke sebuah pusat terapi anak yang pernah direkomendasikan oleh Dr. Elisa. Tempat itu kecil, tapi terasa hangat. Dindingnya dihiasi gambar-gambar buatan anak-anak. Ada rumah bermain yang penuh warna dan tulisan besar yang menyambut. Setiap anak berhak dimengerti, bukan diperbaiki. Benjamin awalnya tampak ragu. Ia berdiri di ambang pintu ruangan terapi, memandangi beberapa anak lain yang sudah duduk dan bermain. Tapi matanya langsung tertuju pada satu anak laki-laki berambut pirang, yang duduk di sudut ruangan sambil menggambar dinosaurus. Anak itu tampak pendiam, persis seperti Benjamin. Dr. Elisa menyentuh lengan Julia dan berbisik, "Namanya Lucas." Dia juga butuh waktu yang lama untuk mulai berbicara. Benjamin berjalan pelan ke arah Lucas, lalu duduk di sampingnya. Tak ada percakapan, hanya dua anak kecil yang menggambar dalam diam. Tapi untuk Julia, itu sudah lebih dari cukup. Saat sesi selesai, Benjamin menunjukkan gambar barunya. Kali ini bukan gambar David, tapi dinosaurus berwarna-warni. Dan ada satu anak kecil yang berdiri di sampingnya, mengenakan jaket biru seperti yang dipakai Lucas hari itu. Julia tersenyum sambil menahan haru. Di perjalanan pulang, Julia menatap Benjamin lewat kaca spion.
Anak itu duduk tenang sambil memeluk buku gambarnya, dan dari matanya, Julia bisa melihat anak itu tak lagi sepenuhnya sendirian. Malamnya, Julia kembali menulis di buku catatannya. Hari ini Benjamin bertemu dengan teman baru. Tidak ada kata-kata, tapi mereka duduk bersama. Aku yakin ini adalah langkah pertama ke dunia yang lebih luas. Dan mungkin ke dunia yang lebih damai bagi anakku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Julia tidur dengan rasa tenang. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi akhirnya mereka tidak lagi berjalan sendiri. Sejak Benjamin bertemu Lukas di ruang terapi, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin bagi orang lain itu hanya hal kecil, tapi bagi Julia, itu adalah tanda kehidupan yang mulai tumbuh. Benjamin mulai bisa duduk lebih lama di meja makan. Ia mulai menggambar dengan ekspresi yang tak lagi tegang. Bahkan, kadang-kadang ia menatap langsung ke mata Julia selama beberapa detik. Hal yang dulu hampir mustahil terjadi. Melihat semua perubahan itu, Julia mulai berpikir, mungkin inilah saatnya mengambil langkah yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini selalu ia tunda karena takut, membiarkan Benjamin menjelajahi dunia lebih luas, dan tidak terus-menerus bersembunyi di balik tembok rumah dan kekhawatiran. Pagi itu, Julia menerima pesan dari Dr. Elisa. Kami akan mengadakan sesi terapi kelompok anak minggu ini. Akan ada permainan interaktif dan aktivitas menggambar bersama. Saya rasa Benjamin siap. Julia membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya sempat ragu saat hendak membalas. Di satu sisi, ia tahu ini kesempatan bagus, tapi di sisi lain, ia takut Benjamin akan tertekan, atau lebih buruk lagi, seperti trauma. Tapi akhirnya dengan nafas yang berat dan hati yang dibalut harapan, ia mengetik. Baik dok, kami akan datang. Keesokan harinya, Julia mengenakan baju terbaiknya. Ia memakaikan baju biru bersih pada Benjamin dan menyisir rambut anak itu perlahan. Tak banyak yang dikatakannya pagi itu. Tapi saat mereka sampai di pusat terapi, Julia menunduk dan berkata pelan, Ben, hari ini Mama nggak akan masuk ke ruangan ya, tapi Mama tunggu di luar. Kamu bisa kok, Lukas juga ada di dalam. Benjamin tak menjawab, tapi ia tidak menangis, tidak juga menolak. Ia hanya menggenggam erat tangan ibunya dan berjalan pelan menuju ruang terapi. Begitu masuk, ia melihat Lukas duduk di pojok ruangan. Seperti biasa, kali ini Lukas sedang mewarnai gambar dinosaurus. Benjamin menoleh sekilas ke arah ibunya. Julia tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Tanpa banyak bicara, Benjamin berjalan menuju Lukas, duduk di sampingnya, lalu mulai menggambar. Dan di luar ruangan, Julia menahan nafas. Selama hampir 1 jam, ia duduk di kursi tunggu, memandangi pintu tertutup sambil memeluk tas di pangkuannya. Setiap menit terasa seperti sejam. Tapi ketika sesi berakhir dan pintu terbuka, yang pertama kali Julia lihat adalah Benjamin. Benjamin berjalan keluar sambil membawa selembar gambar besar. Anak itu memperlihatkan gambarnya dengan wajah tenang. Di kertas itu tergambar 2 anak yang sedang bermain ayunan. Satu berambut coklat dan satunya lagi berambut pirang. Di bawah gambar itu tertulis pelan, Aku dan Lukas. Julia menatap gambar itu lama, tidak percaya anaknya bisa menuliskan itu, bisa mengungkapkan sesuatu tentang dirinya sendiri, tentang hubungan, ataupun tentang perasaan. Ia peluk Benjamin dengan lembut. Ben, Mama bangga banget sama kamu. Benjamin tidak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, ia memeluk balik. Pelan, kaku, tapi nyata. Dan bagi Julia, pelukan itu rasanya seperti dunia yang dulu gelap, kini mulai menyala. Malamnya, Julia duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka buku catatannya dan menulis sambil tersenyum tipis. Hari ini Benjamin menggambar dirinya dan temannya. Bukan sosok bayangan, bukan David, tapi seseorang yang benar-benar hidup. Mungkin ini memang bukan akhir dari perjuangan kami, tapi ini jelas awal dari sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa kami bisa melalui ini bersama. Sementara itu, Benjamin sudah tertidur di kamar, memeluk gambar dinosaurus barunya, dan malam itu, rumah mereka terasa lebih hangat.
lebih hidup, lebih damai. Hari-hari terus bergulir. Musim mulai berganti. Bunga-bunga kecil di halaman rumah Julia mulai bermekaran. Seperti ikut menyambut kehangatan baru dalam hidup mereka. Benjamin kini lebih tenang. Ia mulai terbiasa datang ke sesi terapi kelompok. Mulai mengenal anak-anak yang lainnya. Bukan hanya Lukas, meski belum banyak bicara. Kehadirannya di antara orang lain sudah jauh berbeda dari yang dulu. Ia bisa duduk berdampingan, bisa berbagi kertas gambar, bahkan kadang-kadang ia tersenyum. Bagi Julia, semua itu seperti mimpi. Ia yang dulu hanya berharap Benjamin bisa memandang ke arah mata, sekarang bisa melihat anaknya tertawa kecil saat bermain balok warna-warni dengan Lukas. Sore itu, Julia sedang membereskan kamar Benjamin. Ia menyusun buku-buku gambar yang menumpuk di sudut ruangan. Satu persatu ia buka dan pelajari. Di dalamnya ada jejak pertumbuhan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari gambar-gambar gelap penuh bayangan, hingga gambar anak-anak yang bermain di taman dengan langit biru. Namun di bawah tumpukan buku itu, ia menemukan satu lembar kertas yang membuatnya berhenti. Kertas itu tidak seperti gambar yang lain. Bukan dinosaurus, bukan taman, dan bukan pula Lukas. Gambar itu memperlihatkan seorang wanita duduk di bangku taman, dan di sampingnya, seorang anak laki-laki kecil memeluknya erat. Tak ada warna mencolok, tak ada bayangan gelap, dan hanya dua sosok sederhana yang duduk dalam keheningan, tapi penuh kehangatan. Di atas gambar itu, Benjamin menulis dengan huruf kecil yang belum sempurna. "Mama nggak sendirian." Julia menatap gambar itu lama. Tangannya gemetar, hatinya hangat tapi juga berat. Ia memeluk gambar itu ke dadanya dan menangis, tapi bukan tangisan sedih, melainkan tangisan penuh rasa syukur, tangisan dari seorang ibu yang tahu bahwa anaknya kini benar-benar mulai tumbuh, mulai merasa, mulai mengerti. Beberapa saat kemudian, Benjamin masuk ke kamar. Ia melihat ibunya duduk di tempat tidurnya sambil memegang kertas gambar itu. Ia berjalan mendekat, diam, lalu duduk di lantai seperti biasa. Julia menatap anaknya lembut. "Ben, gambar ini kamu buat sendiri." Benjamin mengangguk pelan. "Siapa yang bilang kata-kata ini ke kamu, sayang?" Benjamin menunduk sebentar lalu berkata dengan suara pelan. "David." Julia membeku sejenak. Ia memegang tangan anaknya, berusaha menahan air mata yang kembali menggenang. "David bilang, Mama butuh teman juga," lanjut Benjamin. Hati Julia seperti diremas. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu, di balik semua misteri yang pernah menyelimuti mereka, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang sudah lama pergi, tapi masih ingin menjaga. Beberapa minggu kemudian, hari ulang tahun Benjamin pun tiba. Julia menyiapkan perayaan kecil. Hanya beberapa orang saja, Lukas dan ibunya, Dr. Elisa, dan satu tetangga yang sering membantu Julia belakangan ini. Tidak ada dekorasi mewah, hanya kue kecil dengan lilin angka 8 di atasnya. "Ben, ayo tiup lilinnya," ucap Julia dengan senyum hangat. Benjamin berdiri di depan kue, menatap lilin yang menyala. Tapi sebelum meniupnya, ia mengambil sebuah kertas gambar dari bawah meja kecil di sampingnya. Ia angkat kertas itu, menunjukkan ke semua orang, gambar itu adalah versi penuh warna dari gambar yang ia berikan pada Julia waktu itu. Seorang ibu dan anak duduk di sebuah taman, saling berpelukan, dikelilingi pepohonan dan langit senja. Tak ada satu kata pun, tapi semua yang melihat tahu, itu bukan sekedar gambar, itu adalah isi hati. Setelah itu, Benjamin meniup lilinnya. Semua bertepuk tangan, dan Julia hanya bisa memeluk erat anaknya. Ia tahu, ulang tahun ini bukan sekedar ulang tahun Benjamin. Ini adalah ulang tahun dari harapan baru, dari kehidupan baru yang perlahan mulai mereka menangkan bersama. Malamnya, ketika semua sudah pulang dan Benjamin tertidur, Julia duduk di ruang tamu. Ia menyalakan laptopnya, membuka blog kecil yang dulu ia buat hanya untuk menulis unek-unek sebagai ibu dari anak yang berkebutuhan khusus.
Tapi kali ini, ia menulis dengan hati yang lebih damai. 7 tahun yang lalu, aku bertahan dalam diam. 7 tahun itu aku berjalan sendiri tanpa tahu arah. Tapi hari ini, anakku menunjukkan bahwa keajaiban itu nyata. Bahwa meski berbeda, ia tetap bisa mencintai. Dan bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ia mengetik judul di bagian atas tulisan. Anakku, temanku, dan sosok tak terlihat yang mengajari kami tentang arti harapan. Lalu ia tersenyum pelan, menatap kamar Benjamin yang pintunya terbuka sedikit. Rumah itu kini benar-benar terasa hidup. Dan akhirnya Julia tahu, keajaiban memang tidak selalu datang dalam bentuk cahaya. Kadang ia hadir dalam bentuk anak yang berbeda. Kadang dalam bentuk bayangan masa lalu yang ingin menyampaikan pesan terakhir, tapi selalu datang tepat saat kita membutuhkannya. Ingatlah, setiap anak adalah anugerah, dan setiap perjuangan adalah bentuk cinta yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya.